Perkenalkan, nama saya Nesya Revelianda dengan NIM 24002038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif. Nah, sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan hingga saat ini dan kesehatan. Nah, dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang komunikasi efektif, apa sih arti komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi atau pertukaran sebuah pesan yang menimbulkan persepsi yang sama. Jadi, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang berhasil. Jadi dalam komunikasi tersebut persepsinya sama antara si komunikan dengan komunikator itu memiliki persepsi yang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh komunikator itu ditangkap dengan baik oleh komunikan. Jadi apa yang disalurkan kepada si komunikator kepada komunikan ini, sehingga komunikan ini tuh tahu apa sih informasi atau pesan yang diberikan oleh si komunikator. Nah, komunikasi efektif ini sama seperti komunikasi yang berhasil. Jadi pertukaran informasinya berhasil. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian komunikasi efektif, komunikasi efektif itu memiliki bentuk atau tipe-tipe. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Nah, komunikasi efektif verbal itu adalah pertukaran informasi yang diterima melalui kata-kata. Jadi verbal itu seperti kata-kata. Jadi si komunikator ini memberikan informasi atau pesan kepada komunikan menggunakan kata-kata atau kalimat. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi atau pertukaran pesan atau informasi kepada komunikan dengan cara menggunakan gerak-gerak tubuh atau wajah. Jadi komunikasi nonverbal ini secara tidak langsung, jadi tidak langsung memakai atau menggunakan kalimat atau kata-kata, tetapi menggunakan gerak-gerik tubuh atau gerak-gerik wajah. Nah, komunikasi nonverbal ini biasanya juga lebih efektif karena si komunikan itu tahu apa yang sebenarnya diberitahu oleh si komunikator dengan cara gerak-gerik wajah yang diberikan oleh komunikator. Jadi si komunikan ini tahu apakah informasi yang diberikan oleh si komunikator itu valid atau tidak, karena jika komunikator itu berkata yang tidak sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, itu pasti terlihat dari gerak-gerik atau gerak-gerik tubuhnya atau gerak-gerik wajahnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu komunikasi campuran. Nah, komunikasi campuran ini yaitu komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Jadi pertukaran pesan atau pertukaran informasi secara melalui kalimat atau kata-kata juga menggunakan gerak-gerik tubuh dan gerak-gerik wajah. Nah, ini juga efektif karena selain komunikator itu memberikan pesan melalui kalimat dan kata-kata, komunikator tersebut juga memberikan pesan atau informasi juga menggunakan gerak-gerik tubuh atau gerak-gerik wajah. Jadi itu lebih efektif dibanding komunikasi yang lain. Nah, setelah bentuk-bentuk dan pengertian tentang komunikasi efektif itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri komunikasi efektif itu yaitu bersedia mendengarkan. Jadi komunikasi bisa dikatakan efektif jika memiliki ciri yang pertama yaitu bersedia mendengarkan. Jadi jika komunikan itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator, maka komunikasi itu akan efektif karena komunikan itu dan komunikator tersebut memiliki persepsi yang sama tentang pesan atau informasi yang telah disampaikan oleh komunikator. Jika si komunikan ini tidak mendengarkan dengan baik, maka mungkin akan terjadinya kesalahpahaman atau kesalah pesan atau informasi yang didapat oleh si komunikan ini. Yang kedua yaitu dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Jadi
komunikan ini selain mendengarkan juga memberikan kesempatan untuk si komunikator berbicara, jadi dia bisa memberikan informasi secara jelas dan secara lengkap. Jika si komunikan ini memotong atau tidak membiarkan si komunikator ini berbicara dengan selesai atau sampai selesai itu, maka pasti pesan atau informasi yang disampaikan itu terpotong-potong karena si komunikan ini memotong pembicaraan atau informasi yang akan dijelaskan oleh si komunikator. Yang kedua yaitu menyampaikan pesan dengan jelas. Jadi ciri-ciri komunikasi efektif selanjutnya bukan hanya dari segi komunikan atau penerima saja, tapi juga ada dari segi komunikator, yaitu komunikator memberikan informasi atau pesan itu secara jelas dan dapat dimengerti oleh si komunikan. Nah, setelah kita tadi mengetahui tentang pengertian komunikasi efektif, lalu juga tadi saya sudah jelaskan tentang tipe-tipe komunikasi efektif, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif tersebut. Yang pertama yaitu kejelasan. Nah, kejelasan di sini yaitu komunikator itu memberikan informasi dan pesan kepada komunikan itu secara jelas sehingga komunikan dan komunikator itu memiliki persepsi yang sama dan timbullah komunikasi efektif. Yang kedua yaitu kesinambungan dan konsistensi. Jadi apa yang diberikan atau yang disalurkan oleh si komunikator itu dapat terus konsisten sehingga pesan yang akan disampaikan tersebut tersampaikan dengan jelas. Jika si komunikator ini tidak menjelaskan atau memberikan informasi tersebut tidak secara konsisten atau secara berbelit-belit, itu tidak akan terjadinya komunikasi efektif. Jadi jika ada kesinambungan dan konsistensi antara pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, itu akan dapat menimbulkan komunikasi efektif. Yang ketiga yaitu sikap positif. Sikap positif baik dari komunikannya ataupun komunikator. Dari sikap positif komunikan itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama yaitu pasti mendengarkan, lalu memberikan kesempatan komunikator untuk menjelaskan informasi dan menjelaskan tentang pesan yang akan diberikan kepada si komunikan. Lalu yang ketiga, komunikan itu memberikan timbal balik atau feedback kepada si komunikator sehingga komunikasi tersebut akan berjalan dengan efektif. Nah, jika sikap positif dari si komunikator, yang pertama yaitu tentu komunikator tersebut bisa memberikan informasi dan pesan tidak secara berbelit-belit namun jelas, lalu si komunikator ini mengetahui lingkungan dan emosi si komunikan. Nah, setelah kita tadi mengetahui tentang faktor pengaruh komunikasi tersebut dapat efektif, selanjutnya yaitu cara agar komunikasi tersebut efektif. Nah, caranya yang pertama yaitu sampaikan pesan secara singkat dan jelas. Nah, jadi komunikator itu memberikan pesan dan informasi kepada komunikan itu secara singkat dan jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu pahami dan apresiasi apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikan itu memberikan feedback atau timbal balik yang positif kepada komunikator. Nah, yang ketiga yaitu hindari kata-kata yang ambigu, umpatan, dan cacian. Jadi komunikator tersebut menghindari kata-kata yang ambigu yang membuat salah paham oleh komunikan dan menghindari kata-kata cacian atau umpatan sehingga komunikasi tersebut dapat efektif tanpa adanya kesalahpahaman ataupun konflik yang terjadi akibat tidak efektifnya komunikasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang komunikasi efektif. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.